Ada kalanya Anda diminta untuk memberikan sebuah sambutan. Apakah Anda sebagai seorang pejabat di sebuah perusahaan atau instansi, mungkin Anda terpilih sebagai ketua dalam sebuah organisasi, atau Anda diminta mewakili keluarga, mewakili komunitas untuk memberikan sambutan. Bagaimana caranya memberikan sambutan yang baik? Mari kita simak tipsnya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam video berikut ini saya menjelaskan bagaimana caranya kita memberikan sambutan kepada orang lain dalam suatu acara tertentu. Acaranya bisa berupa acara yang formal ataupun informal, yang sifatnya adalah Anda diminta untuk memberikan sambutan. Katakanlah sekitar 5-7 menit. Bagaimana caranya memberikan sambutan? Kadang-kadang kita bingung ya waktu kita memberikan sambutan, apa yang kita lakukan? Kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Hari ini saya senang sekali bisa ketemu di sini. Saya sudah melakukan hal ini. Jadi kita nanti akan mencoba melakukan hal ini dan seterusnya. Kita seringkali kebingungan apa ya yang harus saya sampaikan ketika hendak memberikan sebuah sambutan dengan cara yang baik. Nah, inilah tipsnya kalau teman-teman nanti ingin memberikan sambutan yang powerful. Yang pertama, kita harus kenal dulu nih, siapa audiens kita. Jadi kenali, saya ini berbicara di hadapan siapa? Siapa yang akan mendengarkan? Apakah mereka itu para pejabat? Apakah mereka itu orang tua siswa? Apakah mereka itu para guru? Apakah teman-teman saya? Karena setiap audiens punya ekspektasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah kita harus fahami konteks dari acara di mana kita berada. Ini acaranya acara apa ya? Dalam rangka apa acara diadakan. Nah, ini akan nanti membantu kita untuk memahami ke arah mana sambutan itu akan kita berikan. Lalu yang ketiga, ketika kita memberikan sambutan, biasanya kita perlu untuk menceritakan sedikit pengalaman atau juga nanti pengetahuan yang kita miliki, tentunya yang relevan. Yang relevan dengan target audiens kita dan juga relevan terhadap konteks dari acara yang diberikan tersebut. Dan yang terakhir adalah, jangan lupa, ketika kita memberikan sambutan, kita pun perlu menyampaikan pesan-pesan tertentu, poin-poin tertentu yang ingin kita highlight, ingin kita tekankan, agar nantinya ini bisa ditangkap dengan baik oleh audiens kita. Nah, sekarang saya akan coba memberikan contoh, misalnya nih, ini adalah acara perkumpulan para orang tua murid, ya, orang tua siswa, di mana Anda terpilih menjadi koordinator dari kelompok orang tua siswa. Bagaimana caranya ketika Anda diminta untuk memberikan sambutan di hadapan acara tersebut? Maka mari kita ikutin langkah-langkah yang tadi itu. Yang pertama, kita tadi pahami bahwa siapa nih audiensnya? Oh, audiensnya adalah para orang tua siswa. Sama nih seperti saya. Mereka mungkin punya anak yang pertama, anak yang kedua, atau anak yang ketiga yang saat ini sedang bersekolah. Mereka punya sebuah harapan tertentu, ingin anaknya sekolah dengan baik, ingin anaknya itu terfasilitasi, ingin juga nanti kalau ada persoalan bisa dibahas bersama-sama. Nah, di sini saya mencoba memahami siapa ya audiens yang saya hadapi. Kemudian yang kedua, tadi saya memahami konteks acaranya. Oh, ini tadi acara di mana kita baru memilih siapa pengurus ya, yang menjadi perwakilan orang tua siswa buat sekolah. Di mana Anda baru saja tadi terpilih sebagai ketuanya. Maka konteksnya adalah, oh, kita lagi mengumpulkan orang tua siswa, ingin membuat sebuah komunitas, sebuah grup itu menjadi pusat koordinasi dengan sekolah, dengan pihak guru. Itu konteks acaranya. Kemudian yang ketiga, ya, kita nanti bisa ceritakan pengalaman. Mungkin pengalaman Anda ketika dulu pernah melakukan hal yang sama sebelumnya, atau pengalaman ketika anak-anak kita yang lebih awal bersekolah, dan lain-lain. Dan terakhir, sampaikan pesan-pesan kita. Misalkan kita ingin supaya kita bisa bekerja sama, supaya kita nanti bisa bersatu, supaya nanti kita itu bisa membahas hal-hal yang akan bermanfaat buat anak-anak kita, dan seterusnya. Maka ketika saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan, saya mungkin akan berbicara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, senang sekali pada hari ini saya berkesempatan untuk hadir, berkumpul, dan berdiskusi bersama Bapak Ibu sekalian. Kita semua adalah sama, kita adalah orang tua dari para siswa yang saat ini bersekolah di tempat ini. Sekolah ini seperti yang sudah kita ketahui adalah sekolah yang baik, punya visi yang baik, punya cita-cita yang baik untuk
mendidik anak-anak kita. Dan hari ini kita terpilih sebagai perwakilan dari orang tua siswa untuk menjadi jembatan antara sekolah dengan para murid, para siswa. Untuk itu, saya sangat menghargai kesempatan yang teman-teman berikan kepada saya untuk memimpin grup ini, di mana nantinya kita perlu untuk bekerja sama. Kita perlu untuk melihat sebenarnya apa ya yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, tolong nanti sampaikan apa saja menjadi masukan Anda, harapan-harapan Anda, karena kita butuh banyak input, butuh banyak masukan. Yang kedua, saya juga sangat mengharapkan nanti kita perlu kerjasama. Karena nggak mungkin namanya grup ini bisa maju, bisa nanti berkembang, bisa menjalankan fungsinya tanpa kerjasama di antara kita. Kita harus bangun kerjasama di antara kita di grup ini, dan juga nanti kita bangun kerjasama yang baik dan sehat dengan guru, dengan sekolah. Karena semua ini adalah demi masa depan anak-anak kita, demi kebaikan anak-anak kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kadang-kadang nanti ada persoalan-persoalan yang mungkin muncul ya, kita mungkin ada keberatan-keberatan tertentu atas inisiatif yang dilakukan, baik itu oleh sekolah, oleh mungkin pihak guru, atau dari kita sendiri para orang tua. Nah, saya sangat berharap kalaupun ada hal tersebut, tolong nanti kita bicarakan ya, kita sampaikan. Saya punya pengalaman dulu saya menjadi orang tua siswa juga seperti ini ketika anak pertama saya, dan di sana waktu itu komunikasi kurang baik. Apa akibatnya? Antara kelompok orang tua dengan kelompok sekolah ini menjadi saling tidak sehat hubungannya. Akibatnya banyak hal-hal yang sebenarnya baik yang mau dikerjakan, namun tidak bisa berjalan dengan baik karena adanya komunikasi yang buruk ini. Tentunya saya sangat berharap hal itu nggak terjadi lagi di grup ini. Saya percaya Bapak Ibu semua adalah orang tua yang bijak, yang kita semua ingin membawa kebaikan buat anak-anak kita. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan. Mari kita bekerja sama, mari kita bersatu, dan kita wujudkan peran yang terbaik sebagai orang tua buat anak-anak kita yang bersekolah di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah tadi contoh pembukaan. Saya kasih sambutan. Saya dengan memahami siapa target audiensnya, saya coba pahami apa harapan mereka, saya kaitkan dengan pengalaman pribadi yang pernah saya hadapi, kemudian juga bisa kita kaitkan juga dengan apa yang menjadi pesan-pesan kita, maka Anda pun bisa memberikan sambutan. Jika nanti teman-teman diminta untuk memberikan sambutan, apakah di acara keluarga, di acara pernikahan, di acara pengajian, di acara komunitas, jangan khawatir, langkahnya sederhana sekali. Kenali ya siapa audiens kita, kemudian pahami konteks acara, tentang apa acara ini, kemana arahnya, kemudian lagi ceritakan pengalaman ataupun juga pengetahuan yang relevan tentang hal tersebut, dan yang terakhir, kalau kita punya pesan-pesan tertentu yang penting untuk disampaikan, sampaikan pesan itu. Karena dengan cara ini kita akan punya pembukaan yang baik, pembukaan yang powerful, dan tentunya bisa bermanfaat buat siapapun yang mendengarkan. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Saya Muhammad Nur dari Persenta Edu. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.